sekarang kita sudah bersama seorang psikolog bernama Ibu Firza. Ibu, kita akan membahas tentang ketergantungan remaja terhadap media sosial. Jadi Ibu, pertanyaan pertama nih Bu, menurut Ibu apa itu ketergantungan remaja terhadap media sosial? Ya, jadi kalau dibilang ketergantungan remaja terhadap media sosial itu sebenarnya belum ada definisi khususnya. Tapi kalau yang dinamakan dengan ketergantungan ya, kalau kita adaptasi dari kecanduan, misalnya zat terlarang atau kecanduan game ya, arti katanya adalah ada hal yang berulang dia lakukan, kalau tidak dilakukan akan merasa gelisah, kemudian juga menghambat mungkin kalau ada tugas sekolahnya nggak selesai karena terus menerus scrolling ya, atau juga bisa terprovokasi gitu, misalnya di media sosial ada berita apa. Nah, jadi ada juga perilaku kenakalan yang dimunculkan gitu. Jadi definisi ketergantungan ini adalah sudah berulang, sudah mengganggu dan mempengaruhi pola pikir ataupun perilakunya. Nah, faktor yang mempengaruhinya apa ya? Faktornya bisa dari berbagai macam ya. Kalau kita tarik mungkin dari masa kecilnya ya, kecanduan gadget, scrolling, nonton YouTube ya. Kalau kita lihat kan sekarang di tempat-tempat makan bahkan ya banyak anak-anak kecil yang makan pun sambil nonton gadget gitu ya. Jadi mungkin sudah terpaparnya sudah sejak lama gitu. Jadi keinginan untuk bermain, bersosialisasi itu sudah tidak terbentuk dari dulu atau bahkan kurang gitu, sehingga faktornya itu bisa jadi dari kecil, kemudian juga tren ya, kan nggak mungkin ya ibaratnya sekarang nggak punya sosial media gitu ya. Kemudian juga minim edukasi terkait penggunaan sosial media yang bijak seperti apa. Kemudian juga remaja meskipun mereka sudah akan memasuki masa dewasa, tetapi kan mereka masih dalam usia anak-anak yang butuh pengawasan. Nah, bisa jadi pengawasannya juga minim. Nah Bu, dampak apa aja yang bisa terjadi? Dampaknya cukup banyak, tergantung sebenarnya apa yang mereka mainkan gitu ya. Yang pertama adalah kalau perilaku itu berulang, udah pasti mengganggu jam tidur ya. Jam biologis sehari-hari harusnya tidur, makan gitu ya, kemudian merawat diri itu pasti bergeser gitu. Kemudian karena kurang tidur, kurang makan ya, merawat diri kurang, ada indikasi dari gejala gangguan mental, misalnya bisa menimbulkan kecemasan, bisa menimbulkan depresi juga gitu, atau ada masalah di manajemen kontrol emosinya gitu. Karena tadi saya bilang ya bahwa sosial media sekarang kan sangat dipengaruhi dari algoritma ya kan. Jadi kalau misalnya dia searching atau misalnya dia obrolin tentang agresif, nah pasti akan itu terus yang muncul, atau sesuatu hal yang membuat kecemasan, misalnya tentang berita peperangan ya, atau misalnya tentang suatu penyakit gitu. Nah itu bisa mempengaruhi gejala psikologis seseorang. Kemudian juga bisa jadi aktivitas sehari-harinya, misalnya dia ada tugas tapi scrolling HP itu kan nggak terasa, ya kan? Tiba-tiba udah sejam, 2 jam, udah tengah malam, terus PR-nya nggak dikerjakan, besok bangun telat gitu. Jadi sudah mengganggu proses dia belajar, sekolah gitu. Terus kemudian juga keinginan untuk bersosialisasi, ada yang kayak lebih nyaman sendiri, menarik diri gitu ya. Dan kemudian gejala fisik lainnya seperti ya mata sudah pasti gitu ya terganggu. Kemudian juga kayak fisiknya nggak pernah terlatih karena ya scrolling itu kan lebih enak sambil tidur gitu ya, olahraganya kurang gitu. Terus sekarang itu juga ada kayak penyakit diabetes ya, yang kayak scrolling sambil makan nggak disadari gitu. Terus kayak stroke itu tuh udah menyerang ke usia-usia muda justru sekarang. Jadi dampaknya itu banyak sekali. Nah Bu, tanda-tandanya Bu, kayak gejala-gejala bisa mengindikasikan dia itu tergantung. Biasanya adalah kalau sudah tergantung ada pemikiran berulang harus scrolling gitu. Jadi ibaratnya tangannya nggak bisa kosong gitu, atau misalnya nggak bisa merasa bosan sedikit gitu ya. Jadi kalau ada jeda pasti gelisah tuh, pengennya scrolling, pengennya
entah itu dia nonton, entah itu ya sekelas scrolling kayak TikTok itu kan jeda durasi videonya kan sangat pendek gitu ya, jadi kayak kita scrolling itu kan nggak sadar gitu ya. Nah jadi pemikiran berulang gitu, keinginan untuk scrolling, kemudian juga merasa sangat gelisah gitu ya. Terus juga kayak tadi ya, udah mulai menarik diri, udah mulai tak merawat diri, jam tidur terganggu gitu. Kemudian juga ada perilaku yang tadinya kayaknya kalau ngobrol itu ibaratnya ya candaan biasa, tapi kok sekarang candaannya itu sudah kayak mengandung hal-hal kayak brain root gitu ya, kayak entah itu ngomongin tentang terorisme, ngomongin tentang hal-hal yang sering terjadi di algoritma gitu ya, yang ibaratnya kalau kita nggak terpapar itu kita merasa kayaknya ini candaannya atau obrolannya itu kayak harusnya nggak tepat nih diobrolin gitu ya, tapi mereka sudah mengobrolkan tentang itu gitu. Jadi bisa kita lihat dari perilaku tersebut sehari-hari. Oke. Jadi Ibu, apa solusi yang bisa Ibu sampaikan? Solusinya yang pertama diperkuat edukasi gitu ya. Karena ini remaja, lagi remaja, jadi mungkin ada andil pihak sekolah gitu, seperti menyediakan ruang ya kayak mini seminar lah gitu ya, mungkin boleh secara keseluruhan, boleh per kelas gitu, tentang dampak, gejala, kemudian apa-apa saja yang membuat kehidupan mereka itu akan terganggu kalau hal ini tidak diatasi. Jadi edukasi dari pihak sekolah itu penting gitu. Kemudian juga mungkin juga perlu adanya edukasi ke orang tua gitu, karena bagaimanapun anak ini akan diawasi oleh orang tuanya gitu ya. Jadi mungkin ada bentuk pengawasan juga dari rumah gitu. Nah selanjutnya pada si remajanya sendiri ya, selain dia sudah mendapatkan edukasi, juga mendapatkan lagi-lagi bagaimana bisa hidup berdampingan gitu. Berdampingan dalam artian sosial media ini nggak mungkin dibuang gitu ya kan, nggak mungkin kita sama sekali nggak pakai gitu. Kita pakai tapi tahu aturan waktunya, ada manajemen waktunya. Jadi tahu kapan harus dia bermain sosial media, kapan dia harus bermain bersama temannya, kapan dia harus menjaga tubuhnya dengan olahraga, merawat diri, makan, tidur gitu ya, kebutuhan yang sangat dasar itu harus terpenuhi. Jadi kalau itu seimbang, maka penggunaan media sosial tadi justru nggak menjadi masalah gitu. Kemudian juga kayak misalnya kayak mengontrol algoritma itu kan bisa dikontrol gitu, kayak kita boleh dislike dia atau misalnya kita hide dia gitu ya. Jadi kita nggak terpapar sama berita-berita negatif gitu, karena pemberitaan di media sosial itu kan apalagi sekarang dengan zaman AI ya, kita nggak bisa lagi membedakan nih mana yang video murni, mana yang berita asli, mana yang hoax, mana yang hasil karya AI gitu ya. Jadi dengan kita punya manajemen waktu tadi, justru kita jadinya lebih kritis gitu. Oh kayaknya nggak ada nih berita ini gitu ya. Nah jadi hal-hal seperti itu balik lagi kunci utamanya tuh di edukasi gitu. Jadi segitu saja wawancara hari ini. Terima kasih pada Ibu Fiza. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik abang nih laki atau perempuan? Untuk adik, saya punya adik cowok. Oke. Sebagai abang nih, abang kan bagaimana abang mengamati tingkat ketergantungan media sosial yang adik abang lakukan? Ketergantungan sosial medianya untuk akhir-akhir ini saya lihat adik saya sangat bergantung pada sosial media. Jadi saya lihat belakangan ini selalu megang HP mulai dari malam sampai pagi, siang, bahkan ke malam lagi. Adakah dampak yang abang lihat nih, dampak negatif dari keseringan terhadap ketergantungan dia nih terhadap media sosial? Kalau yang saya lihat, dampak yang paling terlihat itu kurangnya berkomunikasi antara kami di anggota keluarga. Jadi semenjak akhir-akhir ini, karena dia terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosialnya, jadinya dia kurang bersosialisasi antara kami sekeluarga.
mengapa anak-anak remaja sekarang ini selalu merasa ketergantungan itu terhadap Indonesia itu tinggi itu? Nah, kalau menurut aku sendiri, aku melihat adikku, untuk anak zaman sekarang ini dituntut selalu update berita-berita terbaru yang ada di media sosial. Jadi mungkin itu faktor utama. Adik aku di rumah, mau dimanapun dia berada, selalu bergantung sama media sosialnya. Jadi kita harus selalu tahu nanti kalau ditanya sama teman-temannya. Apa kekhawatiran terbesar abang nih terhadap adiknya? Kan adik abang nih mungkin ada kelebihan mungkin dalam ketergantungan terhadap Indonesia. Apa kekhawatiran terbesar? Kalau untuk khawatir sebagai seorang abang, pastinya aku selalu khawatir apa yang adik aku perbuat di rumah maupun di lingkungan manapun dia berada. Untuk media sosial, aku khawatir sama nilai sekolahnya. Kalau dia memakai media sosial yang berlebihan, otomatis pasti dia jadi kurang fokus untuk belajar di sekolah. Oke. Terakhir sebagai abang nih, langkah-langkah apa yang mungkin bisa jadi solusi nih bagi abang untuk mungkin menjadwalkannya atau lebih tidak bisa ada luang waktu lah untuk keluarga? Nah, mungkin untuk solusi dari aku mau ganti yang kebiasaan adik aku tuh biasanya bermain media sosial, jadi kayak buat kegiatan yang lebih bagus seperti olahraga, mungkin entah jalan kemana, terus mengajak quality time gitu ya. Oke, makasih bang atas wawancaranya hari ini. Ya, sama-sama. Maka kesimpulan dari tugas kami ini ialah sebagai abang tuh dia tuh mempunyai tingkat kekhawatiran juga kepeduliannya terhadap adiknya jika dia tuh mempunyai kelebihan dalam menggunakan media sosial. Bagus punya media sosial, tapi harus ada pilihan-pilihannya untuk ada yang benarnya, ada yang salahnya. Jadi harus dibelah-belah dulu apakah kabar itu benar ataupun kabar itu salah, dan juga jangan terlalu lalai dalam menggunakan media sosial. Sekian, terima kasih. Oke, jadi teman-teman, kita akan mewawancarai salah satu teman kita, mahasiswa Universitas Yahkuala. Boleh perkenalkan bang, nama bang? Perkenalkan, nama saya Zikrul Darsyah dari Fakultas Teknik di Teknik Geologi. Oke bang Zikrul, boleh nggak kami nanya-nanya nih soal seputar isu yang berlaku di kalangan remaja ataupun mahasiswa terkait isu tentang ketergantungan terhadap media sosial. Pertanyaan pertama nih bang, sebagai seorang mahasiswa, bagaimana bang Zikrul sendiri melihat fenomena terhadap ketergantungan media sosial di antara teman-teman abang nih dan juga lingkungan abang? Biasanya rata-rata kalau setiap fakultas, berbagai fakultas lah, itu mahasiswa biasanya menggunakan HP itu ya berbagai dari sosial media lah, atau share file atau pelajaran gitu, atau ya bahkan bermain ya. Tapi rata-rata namanya kalau kita menggunakan sosial media itu kita kan menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan ya santai-santai gitu. Cuman kalau biasanya orangnya rata-rata di sini untuk kita belajar, untuk mempelajari untuk kedepannya, dan juga pasti untuk absen gitu. Nah, jadi bang Zikrul, menurut abang nih apa dampak terbesar dari ketergantungan terhadap media sosial ini, terutama yang abang rasai dan amati di sekitar lingkungan kampus? Untuk dampak terbesarnya nih ya, sebenarnya itu nggak terlalu berdampak. Cuman untuk dampak tersebut biasanya itu membuat kita tuh sakit. Nah, kenapa sakit? Karena kita juga melihat elektronik nih dari HP itu kan meradiasi kan. Cuman dari sebaliknya juga ketergantungan dari pemakaian sosmed atau HP ini, kita juga bisa menggunakan ya untuk seperti tadi yang aku bilang, kita tuh juga menggunakan sesuai kebutuhan. Kita juga belajar kan, terus menonton video dari materi atau dari dosen gitu, terus kita
menggunakannya itu yang bermanfaat dan tidak jauh dari itu. Oke bang, pertanyaan ketiga nih bang. Menurut abang nih, apa sih penyebab utama mahasiswa ataupun remaja nih menghabiskan waktu di sosial media itu berlama-lama bang? Apa sih penyebabnya kira-kira menurut abang? Kalau penyebabnya mereka namanya sosial media, pasti ada internet atau berbagai video itu hal seru, hal yang menarik kita gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau rebahan atau mau melihat ya langsung udah enjoy gitu menonton. Contohnya nih, aku mau ngerjain tugas untuk besok deadline-nya, cuman beberapa menit gue jenuh nih. Terus ya udahlah scroll Instagram atau TikTok dan segala macam. Kubatasi lah beberapa menit. Tiba-tiba keterobosan jadi 1 jaman lebih. Ya itulah kenapa kita juga harus tahu manage waktu, dan akibatnya seperti itulah, kebuang waktu dan buang waktu yang tidak bermanfaat gitu. Oke bang, ini menurut pengalaman Bang Jikrul pribadi nih ya. Pernah nggak Bang Jikrul nih saat menggunakan sosial media nih, Bang Jikrul merasa terlalu berlebihan? Jikalau Bang Jikrul pernah, apa sih pemicunya dan penyebabnya? Kalau untuk pemicunya, untuk sebelumnya, memang iya aku sering menggunakan sosmed, tapi sebelum itu menggunakan sosmednya itu yang bijak. Dan untuk penggunaannya kita juga harus tahu lah di mana yang yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Kalau dari aku biasanya melakukan sosial media ya untuk sebatasnya gitu. Terus selebihnya kita juga belajar dari sosial media, buka website atau buka berbagai browser untuk pencarian yang belum kita tahu gitu ke depannya gimana. Oke Bang Jikrul, ini pertanyaan terakhir nih ya. Nah, sebagai mahasiswa dan sebagai seorang remaja sendiri Bang Jikrul, apa sih langkah praktis ataupun saran yang Bang Jikrul bisa berikan terkait isu ini Bang? Kalau dari aku nih ya, sarannya kita kalau memang udah menggunakan sosial media ataupun smartphone itu kita harus bisa mengendalikan diri atau mengontrolkan diri. Kalau misalnya tidak, ya kita harus juga bisa cegah dengan seperti di HP kita kan ada tuh namanya notifikasi. Jadi kita bisa setel waktu yang mau kita tentukan. Contohnya nih kita mau belajar mau sosmed itu 5 menit lah, 5 menit. Terus begitu udah berbunyi nada deringnya, baru kita lanjut berbagai hal kegiatan gitu. Kalau misalnya tidak ada kegiatan pun, ya kita carilah kegiatan eksternal atau di luar, kayak kita ngikuti UKM lah, kegiatan ya jalan-jalan lah yang untuk menyehatkan diri, berolahraga lah misalnya. Terus yang berdampak positif bagi diri kita sendiri bahkan ke orang lain gitu. Jangan cuman ya kita bermain HP aja, ya berakibatnya kita membuang waktu yang tidak bermanfaat, terus ya membuat sakit penglihatan mata kita serta pusing. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, bahwasannya seperti yang Bang Jikrul katakan tadi, sebenarnya media sosial itu punya juga manfaat positif untuk kita juga, tetapi kita harus bijak dalam mengatur waktu, terutama jikalau kita terlalu berlebihan bermain media sosial. Itu juga akan memberikan dampak yang buruk terhadap kita sendiri. Jadi sekian saja wawancara ini. Terima kasih Bang Jikrul. Ya, sama-sama.